Aku memang telah membunuh Kakang Sutejo, meskipun tidak disengaja, tapi tetap saja aku yang harus bertanggung jawab. Di awal episode ini, kita menuju pada Bukit Raja Wali, di mana pada saat itu tampak Dewi Sekar Arum yang melamun seorang diri. Ia sedang memikirkan tentang Raden Sutejo yang telah dibunuhnya, dan sampai saat ini ia masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Yang pertama adalah, mengapa setan pemakan manusia yang telah dibunuhnya tiba-tiba berubah menjadi Raden Sutejo? Lalu yang kedua adalah, apakah Ki Wanakerta benar-benar menyaksikan sendiri pertarungannya melawan setan pemakan manusia? Padahal ketika itu ia sama sekali tidak melihat ada orang lain di tempat pertarungannya melawan setan pemakan manusia atau Raden Sutejo. Di tengah pikirannya yang berkecamuk itu, mendadak saja ada seorang lelaki yang keluar dari Gua Raja Wali. Ia adalah Ki Panalasan, pelayan majikan Bukit Raja Wali, sekaligus guru besar Sekar Arum. Orang itu pun kemudian mengajak Sekar Arum untuk menghadap kepada Nyi Mawar Putih. Kau sudah menguasai ilmu silat Raja Wali berbulu emas. Sudah saatnya kau meninggalkan bukit ini. Kau juga harus bisa menyelesaikan persoalan yang menjadi sengketa antara orang tuamu dengan Adipati Kudus. Jangan sampai ada orang lain yang memancing di air keruh. "50 tahun yang lalu, ayahku yang berjuluk Raja Wali berbulu emas pernah mengukir namanya dengan pedang ini. Di tempat yang terpencil seperti ini, aku tidak membutuhkan senjata. Terimalah pedang ini sebagai tanda kau diakui sebagai pewaris ilmu Bukit Raja Wali." Terima kasih, Guru. Luar biasa, Dewi Sekar Arum kini telah menjadi pewaris ilmu dan pusaka pendekar Raja Wali berbulu emas, yang artinya gadis itu telah menjadi pendekar yang sangat hebat. Kini kita menuju pada sebuah warung makan, di mana pada saat itu tampak para penduduk sedang membicarakan tentang ketatnya penjagaan di Kadipaten Kudus. Di tempat itu juga tampak Ki Bagaspati yang sedang turun gunung karena ia akan mencari putrinya Banowati yang diketahuinya dari pandangan batin sedang dalam keadaan susah. Orang-orang itu pun masih membicarakan tentang perseteruan antara Kadipaten Rembang dan Kadipaten Kudus, di mana mereka merasa bahwa tidak akan ada penyelesaian jika Kadipaten Kudus tidak mau menerima apa yang telah terjadi. Lalu salah satu dari mereka pun membicarakan tentang Banowati. Kabarnya ada pendekar wanita ngamuk di rumahnya Senopati Wirasangka. Apa benar? Iya. Tapi sekarang perempuan itu sudah ditangkap dari penjara. Di malam itu, di Kadipaten Kudus, tampak para prajurit yang menjaga ketat istana dan bangunan-bangunan lainnya yang ada di wilayah Kadipaten. Mendadak salah seorang prajurit pun memukul kentongan tanda bahaya sambil berteriak-teriak, "Ada kebakaran!" Sepertinya ada salah satu bangunan di Kadipaten tersebut yang terbakar, dan sebenarnya memang sengaja dibakar oleh Tirta dan Citrasena yang di malam itu memang telah merencanakan untuk menyelamatkan Banowati. Kini para prajurit pun sedang sibuk memadamkan api yang melahap habis bangunan tersebut.
sehingga perhatian mereka telah terpecah. Dan kini Tirta hanya menghadapi beberapa prajurit saja, sedangkan Citrasena segera menuju ke arah penjara. Ketika itu juga muncul Ki Bagaspati yang memanfaatkan kekacauan tersebut guna menyelamatkan putrinya. Orang tua itu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghancurkan prajurit-prajurit Kadipaten Kudus yang menghalanginya menuju ke arah penjara. Panuwati? Ayah! Panuwati, anakku. Anakku. Ayah! Panuwati. Penjahat itu menculik tawanan kita. Dia menggunakan tipuan memancing harimau keluar gunung. Iya, sementara kita sibuk memadamkan api, penjahat itu menyerbu kemana? Iya, ayo kita kejar mereka. Ayo. Itu mereka, ayo kejar. Mereka lari kemana? Kita harus berpencar. Iya. Tirta yang keluar hendak menghadapi Dewa Petir pun langsung dicegah oleh Citrasena, karena menurutnya lebih baik mereka bersembunyi saja. Setelah merasa tidak ada orang di tempat tersebut, Dewa Petir pun kemudian segera berlalu meninggalkan tempat itu. Tirta dan Citrasena pun kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka merasa bahwa orang-orang itu mengira bahwa mereka berdualah yang menculik Banowati, padahal ada orang lain yang telah membebaskannya sebelum mereka sampai di dalam penjara. Namun mereka tidak mengetahui siapa orang tersebut. Citrasena pun kemudian mengatakan bahwa ketika Tirta membakar bangsal para prajurit, ia langsung bergerak menuju ke penjara. Namun ternyata ada orang lain yang telah mendahuluinya melepaskan Banowati dari penjaranya. Siapa ya kira-kira yang menculik Banowati? Orang yang memiliki kesaktian yang tinggi seperti itu hanya 3 orang. Pengemis tangan 1000, Mawar Putih dari Bukit Raja Wali, dan Paman Bagaspati. Iya, aku melihatnya dengan jelas lewat Pasu Benggala. Lalu, siapa yang membakar bangsal prajurit? Seorang pemuda yang memiliki pedang naga angkasa. Apakah dia murid Krishna di Payana? Aku tidak tahu, tapi dulu ada 5 pendekar tertinggi. Pengemis tangan 1000, Gundala Seta, Ki Bagaspati, dan... Kenapa Putri Rembulan tidak dimasukkan dalam hitungan? Sebab kau dan Grandong secara memalukan dipecundangi, dibuat seperti kepompong. Diam! Ilmu Putri Rembulan itu masih jauh di bawah ilmu 5 pendekar sakti itu. Ya, Lampir, kau meminta sebagai pemimpin kami. Jadi, sekarang apa yang harus kami lakukan? Aku tidak mau ikut campur dalam urusan anak dan menantu Ki Bagaspati itu. Si Lampir tampaknya takut dengan Ki Bagaspati, sehingga ia tidak mau berurusan lagi dengan Wiratsangka
Banowati ataupun Ki Bagaspati sendiri. Kini ia pun menugaskan kepada para sekutunya itu untuk tetap membuat kerusuhan antara Kadipaten Kudus dan Rembang. Kini kita menuju pada Dewi Sekar Arum yang ketika itu sedang terbang dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang telah mencapai taraf kesempurnaan. Gadis itu pun baru saja turun gunung, dan ia kini telah menjadi pendekar yang sangat hebat dengan pusaka pedang Raja Wali emasnya. Tampaknya ia kini sedang menuju Kadipaten Kudus untuk mencari orang-orang yang menjadi sumber bencana seperti Senopati Wiratsangka ataupun Ki Wanakerta. Ketika itu tampak para prajurit antar dua kadipaten yang sedang berseteru itu sedang bertempur. Seperti itulah yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pasukan Kadipaten Rembang tampaknya dipimpin oleh Ki Lawa Abang yang ketika itu tampak sedang mengamuk menghancurkan prajurit-prajurit Kadipaten Kudus. Sedangkan pasukan Kadipaten Kudus sendiri seperti biasa dipimpin oleh Senopati Wiratsangka. Oh, kau rupanya. Kau mau membunuh orang dalam keadaan lengah. Dasar pengecut. Sekar Arum pun mengutuk perbuatan pengecut Senopati busuk tersebut. Wiratsangka sendiri tampak tertawa-tawa. Ia pun mengatakan kebetulan sekali Sekar Arum kini muncul di hadapannya, sebab ia sedang mencari wanita tersebut. Orang itu pun masih sangat menyombongkan kesaktian pedang pusakanya itu di hadapan Sekar Arum, yang kini sudah bukan Sekar Arum beberapa waktu lalu, yang masih bisa dikalahkannya dengan pedang naga wiru. Kau terlalu membanggakan ilmu pedangmu itu. Tapi di mataku tidak lebih dari permainan anak kecil. Lancang. Kau bilang permainan anak kecil? Ya, sebaiknya kau pulang, belajar 10 tahun lagi, baru kau cari aku. Diam! Ku robek mulutmu. Atau mulutmu yang kurobek. Dewi Sekar Arum memiliki ilmu siluman. Untung saja aku selamat. Kalau tidak, aku bisa celaka. Dasar Senopati pengecut, merasa tidak mampu lagi mengalahkan Dewi Sekar Arum. Ia kini langsung kabur mencari selamat. Sementara itu di Kadipaten Rembang, tampak sang adipati sedang berunding dengan Senopati Kuda Palung. Pimpinan tertinggi Kadipaten Rembang itu pun mengatakan bahwa putrinya tidak tahu kalau setan pemakan manusia yang dilawannya itu adalah jelmaan Raden Sutejo. Senopati utusan Sultan Agung tersebut pun mengatakan bahwa persoalan yang mereka hadapi itu memang sangat rumit dan pelik, sebab Adipati Kudus meminta agar Sekar Arum untuk dibunuh, karena menurutnya hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa juga. Sedangkan Adipati Rembang juga tidak akan mungkin menyerahkan putrinya untuk dihukum mati.
Senopati Kuda Palung pun kemudian meminta pendapat kepada para kiai. Saya mendengar bahwa Raden Sutejo pernah berguru pada Mak Lampir untuk memiliki ilmu supaya bisa mengalahkan Nak Mas Mahesa. Kalau begitu, mungkin saja Mak Lampir telah merubah wujud Raden Sutejo menjadi setan pemakan manusia. Dan tanpa sengaja dia terbunuh oleh anakku. Kalau begitu, peristiwa terbunuhnya Raden Sutejo harus diselidiki lebih dalam. Kami sedang menyelidiki hal itu. Kanjeng Adipati, sebagai utusan, saya akan melaporkan hal ini kepada Kanjeng Sultan Mataram. Lampir, untuk apa susah payah menahan diri? Kita gempur saja mereka, ratakan dengan tanah, habis perkara. Dasar otak. Kini kita menuju pada Mak Lampir dan Narasura yang di saat itu sedang berdebat tentang strategi untuk mengalahkan golongan putih. Setan jelek itu selalu saja meminta untuk langsung menggempur dan membunuh musuh-musuh mereka. Namun Mak Lampir merasa tidak akan mudah mengalahkan orang-orang sakti golongan putih, sebab ia sudah pernah mencobanya berkali-kali dan hasilnya adalah nihil. Kini makhluk jelek berambut merah itu malah ingin melakukan serangan terang-terangan tanpa memikirkan strategi, sehingga membuat si Lampir menjadi marah. Akan tetapi, walaupun telah diperingatkan oleh Mak Lampir sedemikian rupa, Narasura tetap penasaran ingin menghadapi satu persatu orang-orang golongan putih untuk dihabisinya. Ia pun kini terbang mencari orang-orang sakti tersebut. Ketika itu, secara bertepatan tampak Wiratsangka yang baru saja bertarung melawan Dewi Sekar Arum. Dan ia kini menjadi sadar kalau ilmu yang dimilikinya belum sempurna. Bahkan kini Dewi Sekar Arum memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya. Bagaimana mungkin ia bisa menangkap wanita tersebut? Aku betul-betul penasaran. Siapa kau? Namaku Narasura dari Ari-Ari Bumi. Tubuhmu kuat juga, dan kesaktianmu lumayan juga. Narasura, kenapa kau menyerangku? Jangan banyak tanya. Kalau kau berani, ayo kita bertempur. Kalau kau takut, menyerah saja agar kupatahkan. Enak saja, kepalamu. Ya, ketika itu tampak Tirta dan Citrasena yang sedang berada di sekitar tempat pertarungan antara Wiratsangka dan Narasura. Mereka pun mendengar suara ledakan-ledakan pertarungan tersebut. Kebetulan pada sisi yang lain juga ada topeng hitam yang sedang mengendarai kudanya. Entah kemana tujuan pendekar sakti andalan Kiai Jamas tersebut. Namun yang jelas, kini ia juga mendengar adanya suara pertarungan yang begitu jelas tidak jauh dari tempatnya berada di saat itu. Ia pun kemudian segera menggebah kudanya dengan kencang menuju pada suara pertarungan tersebut. Sementara itu, Narasura dan Wiratsangka sama-sama mengeluarkan ilmu kesaktian mereka untuk saling serang satu sama lain. Sejauh ini, dengan pedangnya, Wiratsangka pun berhasil melumpuhkan serangan-serangan Narasura yang luar biasa itu.
Ia pun masih bisa mengimbangi serangan-serangan dahsyat yang dilancarkan oleh setan berambut merah tersebut. Itu Wiratsangka. Jangan berisik. Jangan gegabah. Waras! Ya, Narasura sempat tewas terkena tusukan pedang Nagawiru. Namun ia bisa kembali hidup dan menyerang Wiratsangka sampai membuat pemuda itu menjadi lemah tak berdaya. Kini setan berambut merah itu pun mendekati Wiratsangka untuk dihabisinya. Namun kemudian datanglah Dewa Petir, Kiwanakerta, dan setan utara 3 yang langsung menghentikan sepak terjang Narasura. Kiwanakerta alias Grandong itu pun tampak marah. Ia pun bertanya kepada Narasura mengapa ia ingin membunuh Senopati Wiratsangka. Narasura pun tampak tertawa mengejek mendengar pertanyaan Kiwanakerta. Ia pun mengatakan kalau orang-orang itu hendak menuntut balas kepadanya, maka mereka boleh maju semua untuk mengeroyok dirinya. Narasura memang makhluk yang berilmu tinggi dan tidak bisa mati, sehingga ia begitu sombong. Makhluk sombong! Rasakan ini! Cuma segitu kehebatannya. Mendadak saja datanglah Mak Lampir yang langsung melerai pertarungan tersebut. Kedatangan si Lampir membuat Narasura menjadi takut karena ia tidak berani menentang nenek setan itu, sebab pukulun Kalamercu akan marah kepada dirinya. Si Lampir itu pun tampak memarahi Narasura yang begitu sombong menantang semua orang termasuk kawan-kawannya sendiri. Nenek setan itu mengatakan bahwa setiap ilmu pasti ada kelemahannya dan Narasura pasti juga memiliki kelemahan. Si Lampir itu pun kemudian akan membuktikannya sehingga ia menantang Narasura untuk bertarung. Namun setan berambut merah itu menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mau bertarung melawan Mak Lampir lagi, sebab pasti pukulun Kalamercu junjungan mereka akan murka. Si Lampir pun kemudian menyudahi pertikaian tersebut, lalu langsung menyuruh Grandong untuk kembali ke Kudus guna menjalankan tugasnya seperti biasa. Narasura, kau dikirim oleh Eyang Kalamercu untuk membantuku. Ayo ikut aku. Ayo kita pergi. Ayo.
Siapa dia? Mana aku tahu. Ayo banget. Biar kita tanya. Jangan. Aku saja. Maaf Nyai, bukan maksud kami mau mengganggu, tapi kami mau membantu. Betul, Kanjeng mau bantu. Sumpah, apapun keinginan Nyai, aku mau bantu. Aku juga siap sedia, Nyai. Kalau Nyai pilih aku, tidak bakalan kecewa. Ketika itu, tampak Putri Rembulan yang mulai menjalankan aksinya untuk masuk ke Mataram dan melepaskan Dewa Kalasengara dari penjara Sultan Agung. Wanita itu tampak sangat licik. Ia tidak akan masuk Mataram dengan terang-terangan ataupun menggunakan jalan kekerasan, namun akan menggunakan cara licik dengan mengelabui para punggawa dan prajurit seperti apa yang dilakukannya di saat itu. Ia mengaku bernama Sri Kantil dari Gunung Kidul. Dasar lelaki, para prajurit Mataram itu pun mengatakan bahwa mereka akan mengabulkan semua permintaan gadis tersebut. Lalu Putri Rembulan itu pun mengatakan bahwa ia ingin mengabdi di Keraton Mataram. Namun Sultan Agung malah sudah meninggal, sehingga cita-citanya telah kandas. Salah satu dari punggawa itu pun mengatakan bahwa ia bisa memasukkan wanita itu ke keraton karena pangkatnya yang cukup tinggi. Ia pun kemudian segera menggandeng tangan Putri Rembulan dan membawanya pergi ke keraton. Akan tetapi, melihat semua itu, dua kawannya itu tidak terima, sehingga kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Putri Rembulan tampak sangat senang melihat pertikaian antar prajurit Mataram karena dirinya itu. Hebat, hebat sekali. Dikeroyok berdua tetap menang. Mari, Nyai. Jalan itu menuju kemana? Itu pedangnya. Semua bahan makanan yang dikirim dari desa-desa ditumpuk di situ. Di mana jalan menuju penjara? Itu di sana, yang dilewati 3 prajurit. Ayo, Nyai. Kenapa Nyai menanyakan penjara? Aku mau menemui Kang Bauk yang bertugas sebagai penjaga penjara. Gampang, ayo. Dasar licik, wanita itu benar-benar licik, sehingga ia kini bisa masuk dengan leluasa ke dalam keraton Mataram tanpa dicurigai oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Padahal di sana juga ada para kiai yang ikut menjaga keamanan keraton. Ketika itu, tampak Tapeng Hitam alias Gendawar yang sedang bergerak menuju ke keraton Mataram untuk melaporkan temuan-temuannya tentang Mak Lampir dan kawan-kawannya serta Kiwana Kerta yang ternyata adalah Grandong. Lalu kemudian Jaka dan Putri Roro Gringsing pun mencegatnya. Gendawar, Sedang apa kau di sini? ikut kamu melapor ke keraton. Bagus. Apa yang akan kau laporkan? Golongan hitam sedang pecah. Ada seorang perempuan sakti yang ingin menjadi ketua. Mak Lampir menentangnya. Coba, kita adu kepintaran. Mana yang lebih... Aku atau kamu? Aku tantang adu kesaktian. Ayo. Ya. Bagus. Aku juga mau melaporkan bahwa Kiwana Kerta sebenarnya jelmaan si Grandong. Laporkan juga tentang warta kesaktian Putri Rembulan. Iya. Kenapa? Dari semua sekutu Mak Lampir, Putri Rembulanlah yang paling sakti. Iya. Seperti apa Putri Rembulan itu? Cantik. Cantik sekali. Seperti istriku ini. Tapi dia golongan sesat. Ayo, kita pergi sama-sama. Demikianlah alur cerita di episode kali ini.
Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.